tingginya suara pemilih muda di Prabowo misalnya influencernya adalah Gibran. Tetapi setelah disurvei justru pemilih muda itu tanpa Gibran udah pergi pada Prabowo. Karena sikap Prabowo yang gemoy, oke itu nambah. Sikap Prabowo yang juga patriotik, sikap Prabowo yang Spartan, yang ada ketegasan di situ. Dari 2019 pemilih muda itu adanya di Prabowo. Jadi Gibran tuh nggak nambah apa-apa sebetulnya kan. Kalau kita lihat fungsinya apa di situ, orang anak muda melihat lebih lentur Prabowo daripada Gibran. Lebih mampu Prabowo untuk ngeledek daripada Gibran. Anak muda kan suka yang lentur tapi sekali suka ledek gitu kan. Itu jadi saya kira faktor Gibran itu nggak nambah apa-apa. Walaupun Prabowo menganggap Gibran perlu untuk dapat suara anak muda. Tetapi secara statistik Prabowo sendiri udah disukai anak muda, itu faktanya begitu. Nggak ada itu soal HAM itu nggak ada efeknya. Buat kita masyarakat sipil yang riset tentang HAM itu memang riset yang panjang dan berlapis itu kan. Kan semua soal hak asasi manusia udah kita serahkan pada SBY pada waktu itu. Dan SBY udah bentuk tim untuk mengevaluasi semua isu hak asasi manusia. Dan tim itu kemudian masuk ke Jokowi laporannya dan Jokowi nggak ngapa-ngapain kan. Kan Pak Jokowi dulu yang berjanji dia akan selesaikan itu. Toh nggak selesai. Nah kalau dia nggak selesai ngapain dibawa dalam perdebatan kan. Toh tetap orang anggap Prabowo melanggar HAM apa enggak tuh. Menurut Dewan Kehormatan Perwira melanggar HAM itu, karena itu udah kena sanksi. Ya udah kena sanksi. Tapi kemudian orang mau bongkar lebih jauh lagi, yang pada waktu itu yang mengadili siapa? Kalau misalnya ada pengadilan baru, apakah mereka yang mengadili Prabowo itu juga sebetulnya ada bagian dari rejim yang memelihara sensasi hak asasi manusia yang tidak memadai? Kan seluruh rezim Pak Harto waktu itu dianggap sebagai pelanggar HAM. Jadi masalahnya masih panjang di situ tuh. Tetapi karena mau cari sensasi, maka isu HAM diajukan supaya dibahas sebetulnya tuh. Padahal kalau isu HAM dibahas yang mesti di persoalan pertama ada Megawati. Kenapa Megawati meloloskan Prabowo yang pada waktu itu masih dianggap pelanggar HAM menjadi wakil presidennya di 2009? Kan itu soalnya kan. Lalu kenapa misalnya dua kali ikut pemilu Prabowo tetap diterima oleh KPU? Kan mestinya KPU yang melarang orang yang dianggap ini masih ada masalah pelanggaran HAM. Sama seperti hari ini di Colorado itu, Donald Trump diputuskan tidak boleh ikut pemilu oleh negara bagian Colorado karena dianggap melanggar, ya sebutnya semacam melanggar, jangankan melanggar HAM, ini melanggar pasal dalam konstitusi, yaitu calon presiden tidak boleh ikut dalam pemberontakan. Sementara Donald Trump dituduh memprovokasi dan ikut serta pemberontakan di waktu dia kalah, diputuskan di Kongres kan, itu kan yang Kongres diserbu oleh pendukung Trump, dibatalkan di situ. Nah mestinya begitu dong supaya fair buat Prabowo juga tuh, bahwa Prabowo sudah dibatalkan. Ternyata KPU bilang nggak apa-apa. Jadi seseorang yang udah lolos KPU ya diterima aja sebagai capres kan. Demi fairnessnya begitu tuh. Pemilih muda artinya yang saya kenal ya, yaitu anak-anak muda yang setiap minggu saya mungkin ada di 20 kampus itu, jadi ketemu dengan mereka. Mereka ingin lihat force of the better argument itu. Jadi tukar tambah argumennya di mana tuh. Anak muda ingin lihat ada pertarungan argumen di panggung debat. Yang terjadi pertarungan sentimen. Jadi sensasinya memang ada kalau orang bertarung sentimen, saling kirim sentimen, tapi argumennya nggak dapat kan. Nah itu sebetulnya, jadi bagi kalangan mahasiswa, dosen, pelajar, LSM segala macam yang berupaya melihat debat ini sebagai debat akademis itu tidak terlihat. Karena dalam debat akademis orang harus produce, harus menghasilkan argumen bukan sentimen. Nah debat pertama kemarin itu lebih banyak yang diajukan sentimen. Jadi bagi masyarakat intelektual menganggap ya debatnya dangkal sebetulnya tuh.